Jadi sutradara itu harus bisa semuanya, memang harus. Tapi bukan berarti kita harus kayak ngerjain semuanya sendiri. Ketika kita bisa semua. Pasti tadi saya lebih menjelaskan tentang POV saya juga sih sebagai mahasiswa, jadi bukan sebagai dosen. Jadi tadi saya bercerita tentang timeline Alfie Rev dari 2013 sampai 2023 itu gimana proses evolusinya. Jadi biar teman-teman juga bisa menempatkan posisinya dia sebagai mahasiswa yang berproses gitu. Di hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 ini Prodi FTP berkesempatan menghadirkan dosen tamu Alfie Rev dari Dewa Teranti Studio dan Reproduction. Beliau saat ini memang sangat pesat perkembangannya di industri audio dan visual. Selain sebagai pemusik yang handal, beliau juga seorang sutradara yang mendirect musik video yang beliau hasilkan seperti itu. Dan serunya ketika saya menjelaskan timeline dari 2013 sampai 2023 itu banyak perjalanan yang seru gitu, nggak harus langsung ke Wonderland Indonesia, tapi justru saya lebih menjelaskan tentang embrio pentingnya sebelum Wonderland Indonesia lahir. Itu kan pasti ada banyak proses dan itu semuanya akan diputar tadi. Yang memang sangat menarik dari Alfie Rev adalah beliau menghasilkan karya yang berjudul Wonderland Indonesia di 2021 dan di 2022 Wonderland Indonesia 2, dan seperti yang diceritakan tadi saat kelas berlangsung bahwa target dari Wonderland ini akan menuju ke sebuah layar lebar. Menurut saya, kalau saya sebagai mahasiswa sih cukup berharga ya, karena kita bisa belajar yang nggak hanya textbook gitu, tapi belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah survive di industri, mungkin nggak cuman sutradara tapi bisa juga nanti produser atau line produser dan segala macam yang memang berkecimpung di industri, dan itu bisa menjadi perspektif baru untuk teman-teman mahasiswa sih. Ya, untuk teman-teman isi dan pasar sih yang pasti yang aku lihat sih ekosistem belajarnya cukup menyenangkan ya. Maksudnya di sini secara fasilitas juga udah oke banget. Yang paling penting sekarang sih banyak menghidupkan kolaborasi sih. Gimana caranya teman-teman isi itu selain belajar di sini juga bisa ngehidupin karya-karya yang di luar kuliah gitu, atau misalkan dapat tugas dari kuliah itu bisa dimanfaatkan itu untuk menjadi sebuah karya yang bisa tumbuh gitu, nggak cuma di store terus kelar gitu atau fokusnya cuma ke nilai, tapi memang ketika ada tugas dan bisa menjadikan tugas itu menjadi output karya yang bisa dikembangin sama teman-teman satu kelas misalkan, itu kan menjadi sebuah revolusi nanti ke depannya gitu. Harapannya sih semoga banyak sinias-sinias muda Bali yang bisa go to industri, yang bisa ngedobrak Jakarta gitu biar nggak Jakarta sentris. Jadi aku berharap Bali juga selain pariwisatanya sih teman-teman komunitas siniasnya juga tumbuh, pemutaran film juga lebih sering, jadi festival-festival film juga lebih sering diadakan di Bali, jadi itu bisa memacu kreativitas dan sinias-sinias muda Bali untuk terus tumbuh dan terus berevolusi.